Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Jamil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan video scribe atau whiteboard animation. Jika kita telah menginstal pada PC kita, maka kita double klik pada icon video scribe pada desktop komputer kita. Apabila komputer kita terhubung dengan internet, maka kita bisa memasukkan alamat email dan password sesuai ketika kita register untuk masuk ke video scribe. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan versi desktop offline, maka saya klik login. Kemudian klik tanda anak panah ini, yaitu yes. Tanda centang maksud saya. Oke, kita masuk ke halaman pertama. Di sini ada tanda plus, artinya kalau kita ingin membuat objek baru. Kemudian kalau kita ingin memanggil data yang ada pada cloud atau pada awan istilahnya, ini adalah file-file yang pernah kita buat. Karena kita membuat baru, maka kita create new. Oke, saya akan menjelaskan bahwa ini namanya kanvas. Di sini ada menu-menu atau toolbar. Di sini ada anak panah ke kiri, artinya menuju ke halaman awal tadi. Ini tanda disket untuk menyimpan. Ini untuk memasukkan image atau gambar. T untuk memasukkan teks. Ini untuk memasukkan grafik atau chart atau carta. Ini untuk memasukkan musik background. Ini digunakan untuk memasukkan narasi dari suara kita dari mikrofon. Yang ini digunakan untuk mengganti jenis kanvasnya atau paper. Ini digunakan untuk memilih model-model tangan. Ini digunakan untuk melihat hasil memainkan memutar video scribe milik kita yang telah kita buat pada kanvas. Sedangkan di sini digunakan untuk mengekspor atau merender hasil pekerjaan kita menjadi beberapa macam format. Nanti kita akan praktekkan. Yang di bawah ini ada tombol cut untuk memotong, copy, paste, untuk mengunci kamera, untuk membuka kamera, dan untuk menampilkan objek semua yang telah tersembunyi. Misalnya kita akan menuliskan sebuah teks, maka saya akan menuliskan teks di sini ya. Misalnya kita akan memasukkan teks, mari kita belajar. Mari kita belajar, misalnya organ indera. Oke. Ini adalah teks yang kita masukkan. Untuk properti daripada teks ini kita bisa klik di bawah. Kita bisa mengatur perataannya, rata kanan, rata kiri. Kita bisa menambah durasi animasinya atau mengurangi. Kita bisa menambah waktu jeda. Kemudian di sini kita bisa melihat atau mengganti warna. Ataupun kita bisa mengganti jenis hurufnya. Ada plus min, ataupun kita bisa melihat di tombol F atau font. Misalnya kita memilih geometri, kemudian kita oke. Kemudian kita bisa zoom, melihat perbesarannya, kecil atau besarnya. Kemudian di sini ada play, kita bisa melihat, mempreview animasi kita. Oke. Ya. Kemudian untuk memasukkan objek, misalnya saya akan memasukkan objek berupa image gitu atau gambar. Saya akan klik ya, image. Misalnya kita akan memasukkan gambar yang sudah pernah kita gunakan, bisa dari komputer kita masing-masing maupun kita
ambil dari library-nya sistem. Misalnya kita mau masukkan anak panah, kita bisa mengetik row juga bisa. Ya, kita bisa memilih mengetikkan anak panah row. Maka di sini nanti akan ada objek banyak sekali anak panah yang kita bisa gunakan untuk kita pilih sesuai yang kita harapkan. Misalnya saya akan mengambil anak panah misalnya yang ini ya, saya pilih satu anak panah yang di sini yang paling bawah. Nah, kemudian anak panah tersebut sudah masuk ke dalam objek kita. Untuk men-setting kamera agar tampak kecil, maka kita bisa menggunakan min, atau kita bisa mendrag pada kanvasnya, kita geser-geser. Kita bisa menggunakan node di kanan kirinya di sini. Kita bisa menggunakan tanda node ini untuk membesar atau memperkecil. Misalnya yang pertama kita akan belajar, kita akan menambahkan teks. Misalnya kita mengetikkan mata. Oke. Kita taruh di bawah ini. Kemudian kita akan copy anak panah ini, kita copy. Kemudian kita paste. Ya. Kita bisa menggeser anak panah ini sebelah kanannya objek mata, urutan animasinya. Kita bisa menggunakan rotate atau memutar pada tengah. Misalnya kita masukkan telinga. Oke, kita geser, kemudian kita copy lagi, kita paste, kemudian kita gerakkan. Kemudian kita bisa menggunakan rotate atau rotation, kita gunakan. Misalnya kita mengetikkan lidah. Oke, kita geser sehingga menjadi bagus. Kemudian kita bisa menggeser kanvas kita. Kita copy, kemudian kita paste. Kita bisa anak panah kita bisa menggesernya, urutan animasinya. Kita bisa memutar. Cek. Di sini kita geser, kita bisa menuliskan hidung. Kita bisa ngopi anak panahnya, kita copy, kita paste, kita geser di bagian terakhir. Kita putar kemiringannya sehingga nampak lebih bagus. Kita bisa menambahkan tulisan kulit. Kita bisa menggesernya. Untuk melihat bagaimana animasinya, kita bisa melihat di preview. Kita bisa melihat, mari kita belajar organik indera. Nah, kemudian nampak ya, di sini kita memerlukan keahlian untuk setting kamera. Maka saya akan melakukan setting kamera. Oke.
Misalkan kita tidak mengendaki posisi ketika menuliskan mata adalah anak panahnya kelihatan seperti ini, maka kita bisa men-set anak panah, tekan kontrol, tekan mata, kita aktifkan kameranya. Kemudian untuk telinga, misalnya kita agak diperbesar sehingga lihat organ inderanya, kita bisa men-set kamera pada posisi seperti ini, tekan anak panah, tekan kontrol, kita bukan kamera. Sekarang untuk lidah, misalkan kita men-set kameranya seperti ini, tekan anak panah, tekan kontrol, tekan lidah, kita set kamera. Kemudian kita bisa memasukkan anak panah, men-set kamera, misalnya seperti ini untuk anak panahnya saja. Posisi seperti ini kita bisa set kamera, atau nanti kulitnya biar agak besar sendirian dengan anak panah, kita klik kulitnya, kita bisa men-set kameranya posisi seperti ini. Kemudian untuk yang hidung, kita bisa men-set anak panah yang seperti ini posisinya, kita set kamera. Sedangkan untuk posisi akhir, kita nampakkan semua, kita bisa men-set posisi hidung seperti ini. Kemudian kita play, kita lihat hasilnya seperti berikut. Halo, salam. Iya sih. Dulu aku nomburi lagi. Aku nurut no komputer. Dulu. Ya. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan untuk animasi drawing. Kemudian untuk exportnya kita bisa memilih, atau untuk paper kertasnya kita bisa memilih jenis kertasnya ataupun warnanya. Kita bisa menggunakan warna yang ada untuk men-setting jenis kertasnya yang ada. Untuk memasukkan image, ya kita bisa menggunakan library-nya juga. Misalnya kita akan menambah sebuah image emoticon misalkan, ya di sini. Oke ya, untuk mengekspor, merender, kita bisa mempublishnya dengan menyimpannya ke dalam flash disk atau file, kemudian ke YouTube, ke Facebook maupun ke PowerPoint. Ini misalnya saya buat file ke dalam flash disk. Untuk jenisnya saya memilih BMV, misalnya untuk mobile yang kecil 360 web mobile. Kemudian saya simpan di foldernya download. Kita oke. Kita tunggu beberapa menit untuk menyelesaikan hasil render. Oke, proses ekspor telah selesai.